Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 golongan manusia yang Allah jamin ketika masih hidup, Allah jamin akan cukupkan rezekinya. Apabila mati, maka Allah menjamin akan memasukkannya ke dalam surga. Pertama, orang yang masuk rumah sendiri selalu membaca Assalamualaikum. Yang kedua, orang yang pergi ke masjid. Ketiga, orang yang berjuang di jalan Allah. Selanjutnya, bagaimana rumah kita ini? Rumahku adalah perisaiku, rumahku adalah surgaku. Baiti jannati, baiti jannati. Maka bagaimana rumah ini sebagai perisai tameng dari api neraka? Bagaimana rumah kita juga sebagai surga bagi penghuninya? Nah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu menghidupkan amal masjid di rumah. Karena rumah ini adalah sambungan-sambungan dari masjid. Ketika di masjid harus dihidupkan dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, dzikir ibadah, dan hikmat, maka di rumah pun harus seperti di masjid. Bagaimana di rumah kita ada dakwah ilallah, hari-hari kita berkumpul dengan keluarga, anak istri, nah, maka hari-hari kita dakwahkan agungnya Allah, bahwa Allah Khalik, Allah yang menciptakan kita, Allah Malik, Allah yang memelihara kita, Allah Ar-Razik, Allah yang memberi kita, Allah Alim, Allah Maha mengetahui, Allah Sami, Allah Maha mendengar, Allah Basir, Allah Maha melihat. Hari-hari tanamkan ini supaya masuk ke dalam hati kita, hati istri kita, hati anak-anak kita. Ini dalam rangka merealisasikan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, keluarga kalian dari azab api neraka. Dua, bagaimana di rumah ini ada taklim, maka kita meluangkan waktu kumpul bersama istri dan anak kita, keluarga kita, untuk senantiasa mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita yakin tentang keuntungan-keuntungan amal agama. Kita yakin bahwa akhirat itu ada, balasan amal itu ada, surga neraka itu ada. Maka bagaimana untuk memasukkan keyakinan ini ke dalam hati kita semua, yaitu dengan senantiasa mengadakan taklim di rumah. Taklim di rumah. Dzikir ibadah. Dzikir seperti sholat-sholat. Dzikir ibadah, sholat-sholat sunat. Maka ini sholat-sholat sunat itu utama di rumah. Kalau sholat fardu utama di masjid untuk laki-laki. Adapun sholat-sholat sunnah itu sebagian besar utama di rumah, kecuali sholat rawatib atau sholat duha. Karena sholat sunat duha ini bagus di masjid untuk laki-laki. Jadi laki-laki ini idealnya ke masjid itu sehari semalam itu 6 kali. 5 kali yang wajib, 1 kalinya untuk sholat duha di masjid. Maka keuntungannya barang siapa yang berjalan untuk menunaikan sholat sunat, yaitu di sini adalah sholat sunat duha di masjid, maka ini akan mendapatkan pahala umroh. Selain itu, sholat sunat itu
untuk laki-laki. Kalau perempuan kan total bagus di rumah. Untuk laki-laki sholat sunat itu lebih baik di rumah. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah. Supaya apa? Supaya di rumah ini ada amalan. Amalan, zikir, ibadah. Membaca Quran, zikir pagi petang. Ini termasuk dalam zikir ibadah. Yang keempat, khidmat, yaitu saling melayani. Ya, sesungguhnya pekerjaan rumah ini adalah untuk kaum laki-laki. Karena laki-laki ini tidak mampu kalau harus semua dipegang laki-laki, maka seorang istri yang membantu pekerjaan suami ini akan mendapatkan pahala seluruh orang yang dilayani. Seandainya di rumah ini ada 10 orang, seorang ibu melayani anaknya, mengurus anaknya, mencucikan pakaiannya, memasak masakannya, dan lain sebagainya, maka 10 orang itu pahalanya akan masuk ke dalam catatan seorang ibu yang menghidmah. Maka zaman dahulu, zaman sahabat itu belum ada madrasah, belum ada sekolah, belum ada universitas ya tidak. Maka madrasahnya adalah rumah-rumahnya. Maka keluarlah dari rumah para sahabat ini alim-alimah, para ulama, hafidh-hafidhoh, orang-orang yang hafal Al-Quran, mujahid-mujahidah, orang yang memperjuangkan agama, itu dibentuk kepribadian sifat-sifat mulia itu adalah dari rumah-rumah mereka sendiri. Jadi tanggung jawab mendidik, mengarahkan anak-anak itu adalah, kalau ada kemampuan, adalah kewajiban ayah, dibantu oleh ibu. Nah, ketika kita tidak mampu, barulah kita menitipkan anak-anak kita di lembaga-lembaga khusus untuk mendidik anak-anak kita dengan agama. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita lalai dalam mengarahkan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, tidak dibina, tidak dibentuk dengan ilmu-ilmu agama, maka dosa-dosa mereka itu nanti akan dipikulkan kepada orang tua, utamanya ayahnya. Di dalam hadis dikatakan, tidak ada orang yang datang pada hari kiamat yang lebih berat tanggung jawabnya, lebih berat siksanya daripada seorang ayah ketika meninggalkan anak-anaknya yang tidak paham, tidak mengerti tentang ilmu agama. Sebab apa? Kalau sama sekali kita tidak mengarahkan anak kita dengan agama, tidak mendidik anak-anak kita dengan agama, sehingga selama hidupnya itu dosa dan dosa yang kerjakan, maka semua dosa itu akan dipikulkan kepada orang tuanya, yaitu ayah. Pada itu kita belum terlambat sebelum berakhir. Ketika ruh masih ada di dalam badan kita, masih ada kesempatan, ya istilahnya dikodoan lah gitu. Dikodok, arahkan keluarga kita supaya bagaimana mengamalkan agama secara sempurna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.